Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harits Alfaresi dengan NIM 080111 282 328 039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matematika keuangan. Topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama itu penentuan harga aset. Penentuan harga aset itu didasarkan pada kebutuhan untuk menghitung harga yang wajar bagi instrumen keuangan seperti saham dan opsi. Model matematika seperti Black-Scholes dan binomial membantu menetapkan harga dengan mempertimbangkan sebagai faktor pasar meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam perdagangan aset. Yang kedua, manajemen risiko. Berkembang dari pentingnya mengelola ketidakpastian pasar. Yang ketiga, algoritma komputasi. Algoritma komputasi diperlukan untuk menyelesaikan masalah keuangan yang kompleks yang tidak dapat dipecahkan secara analitis. Yang keempat, keuangan kuantitatif. Berasal dari kebutuhan akan analisis data yang lebih presisi di pasar keuangan. Metode seperti analisis deret waktu, proses stokastik, dan ekonometrika memungkinkan pemodelan dan prediksi tren pasar berdasarkan data historis. Satu, penentuan harga aset. Penentuan harga aset adalah proses menggunakan metode matematis untuk menghitung nilai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan opsi. Tujuan utamanya adalah memahami harga yang wajar bagi aset-aset tersebut. Berdasarkan faktor-faktor tertentu, dua model yang sering digunakan ialah yang pertama model Black-Scholes. Model ini digunakan untuk menghitung harga opsi Eropa. Ini mempertimbangkan harga aset dasar, volatilitas pasar, suku bunga bebas, dan waktu hingga kadaluarsa untuk memberikan harga opsi yang lebih akurat. Yang kedua, model binomial. Model ini menggunakan metode pohon keputusan untuk menghitung harga opsi dalam beberapa periode waktu, memperhitungkan pergerakan harga yang mungkin terjadi. Selanjutnya yang kedua, manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses menganalisis dan mengelola risiko keuangan dalam investasi atau portofolio. Beberapa metode umum meliputi yang pertama, value at risk. Alat statistik ini mengukur potensi kerugian maksimum yang baik, saya ulangi. Yang pertama, value at risk atau VAR. Alat statistik ini mengukur potensi kerugian maksimum yang bisa terjadi dalam portofolio selama periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Yang kedua, stress testing. Metode ini digunakan untuk mensimulasikan skenario ekstrem seperti krisis keuangan untuk menilai dampaknya pada portofolio. Metode yang ketiga, simulasi Monte Carlo. Ini menggunakan simulasi acak untuk memperkirakan distribusi kemungkinan hasil dari investasi, memberikan gambaran yang lebih realistis tentang risiko yang ada. Selanjutnya, algoritma komputasi atau computational algorithm. Algoritma komputasi adalah penggunaan metode numerik untuk menyelesaikan masalah keuangan yang kompleks. Ada 3 metode dari algoritma komputasi. Ini termasuk metode perbedaan hingga atau finite difference method. Digunakan untuk menghitung harga opsi dengan menyelesaikan harga dengan menyelesaikan persamaan diferensial yang mendasari harga opsi. Yang kedua metode Monte Carlo. Metode ini mensimulasikan berbagai jalur pergerakan harga untuk memperkirakan nilai aset atau portofolio di masa depan. Yang ketiga, teknik optimasi. Ini adalah teknik untuk mencari kombinasi terbaik dari aset dalam portofolio
untuk memaksimalkan pengembalian atau meminimalkan risiko sesuai dengan tujuan investor. Selanjutnya yang keempat, keuangan kuantitatif atau quantitative finance. Keuangan kuantitatif menggunakan alat-alat matematika dan statistik untuk menganalisis data keuangan dan memodelkan pasar. Beberapa konsep yang umum digunakan sebagai berikut. Yang pertama, analisis deret waktu atau time series analysis. Ini adalah metode statistik untuk menganalisis data keuangan dari waktu ke waktu, seperti pergerakan harga saham dengan tujuan membuat prediksi di masa depan. Yang kedua, proses stokastik atau stochastic process. Model ini digunakan untuk menggambarkan variabel acak dalam konteks keuangan, seperti pergerakan harga saham yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Yang ketiga, ekonometrika atau econometrics. Ini adalah cabang statistik yang digunakan untuk menguji dan memprediksi hubungan ekonomi dan keuangan, seperti korelasi antara tingkat suku bunga dan harga saham. Baik, dari keempat poin tersebut dapat ditarik kesimpulan. Keempat poin ini berakar pada kebutuhan pasar untuk mendapatkan model yang lebih baik dalam mengelola resiko, menentukan harga, dan memprediksi hasil investasi. Perkembangan ini terus mendorong inovasi di bidang matematika keuangan dan memberikan dasar bagi para pelaku pasar untuk membuat keputusan yang lebih rasional, berbasis data, dan terukur. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.